itu dampaknya luar biasa ketika 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian anak saya yang saya temui itu sudah menjadi pribadi yang agak bermasalah. Mereka anggap saya tidak sayang dia. Mereka beranggapan saya menikah lagi, punya cewek lagi, dengan setinggalin mama dan mereka. Nomor 2 pun duit, minta ketemu saya, duit. Nah, asumsinya lu gak perlu ketemu anak lu, duitnya aja. Jadi saya berpikir sangat sedih sekali ya kalau kita teman-teman ambil keputusan bercerai itu memang akibat luka tadi itu, pasti istri kita merasa ini suami yang kurang ajar. Salam saudara, kita berjumpa lagi dengan program Redemption Issues. Kita membahas isu-isu yang ada dari sudut pandang Alkitab, karena firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saat ini saya bersama-sama dengan Pak Gur dan Ibu Feti. Shalom Pak Gur, Ibu Feti. Mereka suami istri yang mengalami pemulihan yang luar biasa. Saat ini kita ingin bicara soal perceraian dan bagaimana dipulihkan oleh Tuhan sehingga mengalami pernikahan yang untuk Pak Pur yang ketiga ya? Iya. Yang ketiga, Ibu Feti yang kedua ya? Yang kedua. Mereka punya pengalaman yang masa lalu yang dari perceraian. Tapi kita bukan hanya bicara masa lalu, tapi bagaimana keluar dari lingkaran setan perceraian, karena perceraian itu bukan sekedar sudahlah takdir. Ya. Betul Bapak Ibu ya. Bukan sekedar takdir, memang nasib saya kayak gini, tapi harus ada suatu perjuangan bagaimana kita keluar dari lingkaran setan itu. Nah, silakan mungkin dari Pak Kur, silakan sharing dulu atau belakang dulu ini Pak Kur, silakan nanti baru Ibu nanti. Iya. Nah, bagaimana pengalaman dulu Bapak dalam perkawinan itu sampai perceraian? Saya dengar-dengar Bapak udah 3 kali pernikahan ya Pak ya? Betul Pak. 3 kali pernikahan. Oke, saya Kurniawan. Dulu saya hidup dalam latar belakang yang kurang mampu lah. Saya punya orang tua saya pun dulu bercerai. Dari kecil saya tidak pernah bertemu dengan papa saya. Saya hidup mungkin dengan nenek, mama pun karena dia single fighter, dia harus bekerja. Akhirnya saya hidup besar alam ya, dalam arti saya besar kurang kasih sayang. Nah, besar kasih sayang itu sehingga membuat saya ya hidup sendirian dengan nenek, ya mungkin kuranglah kasih sayang, kurang pengetahuan. Ketika kita menginjak remaja, ya saya masih baik-baik. Setelah udah mulai lulus sekolah, mulai nakal, saya mulai pergi. Saya nggak pernah minum mabuk, nggak suka. Tapi saya nakal di perempuan. Saya punya banyak pacar, sehingga ketika menikah pun akhirnya saya menikah, hingga pada saat saya menikah dulu saya punya 3 orang istri. Perkawinan pertama saya Katolik, saya punya istri pertama Katolik, menikah di gereja, menikah di KUA. Nah, akhirnya saya nakal, akhirnya saya punya istri lagi kedua, juga orang Katolik lagi, tapi kita tidak menikah secara Katolik, hanya kawin keluarga. Nah, ya begitu pula selanjutnya saya menikah lagi ketiga kali dengan orang Katolik lagi. Jadi punya 3 istri waktu perkawinan pertama gitu? Ya, jadi dengan perkawinan pertama saya punya 2 orang istri. 2 orang istri? Ya, setelah dulu saya masuk penjara 5 tahun Pak. Oh, sempat masuk penjara? Ya, saya sempat di penjara 5 tahun hanya gara-gara masalah KTP. Jadi KTP saya dipinjam oleh kawan saya dengan alasan untuk pinjam buat modal usaha. Pakai nama saya. Nah, keluarlah uang itu. Setelah keluar, saya kembalikan uang itu ke teman saya. Dan teman saya melarikan diri, saya ditangkap, saya masuk penjara. Ketika di penjara, ternyata tidak pernah ada uang pinjaman itu. Tetapi ada oknum A transfer uang ke rekening saya. Jadi saya dianggap oleh mereka itu, ketika saya ditangkap itu, saya baru tahu bahwa tidak pernah ada peminjaman atas nama saya. Tapi ada transferan uang ke rekening saya. Jadi saya dianggap kerjasama. Saya di penjara 5 tahun 6 bulan. Jadi ketika saya di penjara, saya sudah menikah pertama, anak saya 1. Waktu saya di penjara,
anak kedua saya lahir dari istri kedua. Nah, jadi dulu saya nakal, waktu jadi di penjara itu saya udah punya 2 orang istri. Jadi istri kedua saya melahirkan anak di penjara waktu saya di penjara. Nah, jadi saya tidak bercerai dengan istri pertama, tapi saya poligami. Nah, setelah saya pulang dari penjara pun, saya pun dipermasalahkan untuk pilih anak istri pertama atau pilih anak istri kedua. Ya. Tapi saya tidak pilih siapa-siapa. Malah saya pilih istri yang ketiga. Sekarang jadi istri yang sah saya. Gitu. Jadi dulu karena saya belum mengerti kebenaran, ya buat saya gampang lah kawin, punya istri banyak, kawin. Tapi setelah sekarang saya mengerti kebenaran, ya ketika tahun 2010 saya disuruh oleh istri saya, cobalah kamu ikut camp Pria Sejati. Nah, itu tunggu sebentar Pak. Nah, kita coba masuk ke Ibu dulu ini, dari pengalaman Ibu. Silakan dulu, pengalaman dulu waktu Ibu pernikahan pertama, terus bagaimana masa lalu Ibu gitu lah. Oh, saya Fetty, Shalom. Saya pernah menikah dulu, lalu berjalan pernikahan 7 tahun. Kemudian saya berpisah, saya pergi keluar meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil, karena dengan berpikir saya sudah nggak tahan, lalu saya nggak bisa bertahan dengan pernikahan yang seperti ini. Saya dengan egonya saya keluar rumah meninggalkan anak saya. Apa yang menyebabkan Ibu nggak bertahan dalam pernikahan pertama? Iya, karena saya memang waktu itu nggak punya, boleh bilang tidak percaya Tuhan, nggak ada agama yang jelas, nggak punya background iman yang baik lah. Iya, belum mengenal Tuhan. Dibilang Buddha juga nggak kawihara, nggak sembayang, nggak apa. Jadi dengan percaya pada diri sendiri gitu. Lalu dengan kondisi rumah tangga yang gonjang-ganjing, saya pikir ya sudahlah, saya selesaikan semuanya, saya keluar dari rumah dengan asumsi masalah saya selesai, urusan saya selesai lah, saya keluar dari lingkaran itu. Gitu ya, lari pikir udah selesai gitu. Udahlah selesai kah, saya udah nggak tahan gitu. Saya dengan keluar rumah saya pikir udah selesai aja semua. Saya mengakhiri penderitaan saya begitu. Jadi dengan keluar rumah urusan saya dengan mantan suami kan selesai. Jadi udah nggak ada urusan lah sama dia. Saya udah nggak hidup menderita lah. Nggak pikir lagi anak-anak ya? Pikir, tapi pikiran yang diselamatkan saya dulu nih. Gitu. Selamatkan diri dulu ya? Diri saya sendiri dulu saya selamatkan supaya saya keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Bagaimana caranya? Ya udahlah, saya keluar aja dari rumah. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Kur bilang dulu orang tuanya juga bercerai kan? Apakah Ibu Fetty juga sama? Orang tua, maaf saya tanya. Enggak sih, orang tua saya baik-baik aja sih. Baik-baik. Iya. Oke. Baik-baik, cuman karena waktu itu saya ditempatkan pada posisi yang tidak nyaman, membuat saya akhirnya jalan pintas. Ya sudah, saya tinggalkan aja semuanya ini, berharap akan lebih baik, berharap situasi akan menjadi baik. Memang baik buat saya, tetapi dampaknya di kemudian hari yang tidak saya sangka, tidak saya pikirkan, itu panjang sekali dampaknya. Nah, dengan pengalaman Ibu, saya pernikahan pertama itu Ibu, ini neraka lah bagi saya. Ya. Nah, terus Ibu ketemu Pak Kur ini. Ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu pada waktu itu? Nggak mudah ya, waktu itu saya pasti sudah trauma karena kan sudah tidak percaya ya dengan pernikahan. Jadi kitanya jadi seperti orang yang gimana ya, sudah tidak percaya sama laki-laki, pernikahan semuanya sudah buat saya nggak ada artinya, percuma gitu loh. Ya, jadi Ibu pasang benteng waktu Pak Kur mendekat ya? Iya, jadi memang saya perlu waktu ya untuk ya? memang saya teman sama dia. Sebelum kita menikah kita dulu bahkan dulu pernah pacaran. Sebelum kita sama-sama menikah kita pacaran tapi putus. Dia married, saya married, dia udah saya tinggalin dia. Mantan pacar, Pak. Saya BK dulu ya. BK gitu. Jadi tidak lama bertemu kembali ya. Iya, ketemu lagi pas dia keluar penjara gitu. Jadi tadi saya bilang saya pernah istri pertama, saya pacaran sama istri kedua. Waktu istri pertama saya tuh dulu di pekerjaan wakil saya. Jadi saya pacaran dulu. Istri pertama saya lihatin saya pacaran sama ini. Dulu belum jadi istri, dulu istri pertama. Iya. Jadi wakil saya. Jadi dia kenal istri ketiga. Ada kan dulu masih wakil saya. Saya kawin sama yang ono karena mamanya minta saya menikah usia 26, saya belum siap. Akhirnya dia menikah dengan suaminya dulu yang pertama. Iya. Gitu. Dan saya ternyata menikah dengan istri yang pertama.
Iya, iya. Terus waktu istri kedua pun saya bohongin istri pertama, saya punya lagi istri kedua. Ya. Tapi saya sampai curhat sama ini tentang istri kedua. Oh, tentang istri kedua ya. Iya. Istri pertama nggak tahu, akhirnya lama-lama istri pertama tahu. Oh. Gitu. Jadi cemburu juga nanti istri pertamanya, iya. Pak. Nah, berarti ini nggak mudah Bapak deketin Ibu Fetty gitu lah. Sebenarnya kalau dibilang nggak mudah, enggak lah, karena dulu kan mantan pacar saya. Sudah teman, jadi posisinya kita sudah teman. Sudah teman ya. Jadi harus meyakinkan dia bagaimana sekarang gitu kan. Meyakinkan bahwa ini pernikahan ini bukan pernikahan yang apa ya, yang neraka gitu lah istilahnya lah. Dulu ketika saya harus memilih anak pertama, anak kedua, saya berpikir saya nggak pilih siapa-siapa. Iya. Lalu saya pilihlah ini yang mantan pacar saya jadi istri ketiga saya. Gitu. Walaupun saya tahu dia sudah janda ya, dia sudah bercerai dengan suaminya, akhirnya kita sepakat ya saya pilih ini. Saya pilih ini, jadi saya punya 3 istri jadi dulu. Walaupun secara hukum kami belum bercerai, Pak. Oh, yang pertama kedua? Tidak. Oh. Tidak, kami hanya kawin surat, kawin gereja, tapi secara hukum kami tidak bercerai. Nah makanya dulu kan saya bilang saya masih bisa tidur di rumah mana aja bisa. Gitu. Makanya ketika satu kali ada keributan, istri pertama datang ke rumah istri ketiga. Nah, disitulah istri ketiga ini Fetty mulai membentengi diri. Gitu, karena untuk secure. Iya. Tuh, dulu kami berpikir tidak usah menikah secara gereja lah atau secara surat, karena kita pikir kawin di bawah nikah cukup. Tapi karena dulu ada serangan dari istri pertama, akhirnya Fetty merasa dia perlu dapat perlindungan. Oh, secara hukum ya. Akhirnya Fetty merasa ya sudah, dia harus bikin surat kawin. Iya. Nah, ternyata dulu pun ketika saya di penjara, saya tahu istri pertama saya dituntut oleh keluarganya sudah bercerai. Dan ada surat cerainya, proses perceraiannya di pengadilan. Tapi tidak dilanjutkan, digantung. Nah, karena merasa dulu diserang, Fetty akhirnya dia diteruskanlah surat cerai istri pertama. Jadi istri pertama saya pegang surat nikah, Fetty istri ketiga saya pegang surat cerainya. Oh gitu ya. Ya. Nah, itu perjalanan di guruku dulu. Wah, itu lumayan juga itu kan kayak. Karena buat saya pernikahan itu harus sah di mata hukum ya. Betul. Jadi saya bilang, kalau memang kamu mau serius rumah tangga dengan saya, bereskan secara hukum. Betul. Karena saya nggak mau dibilang pelakor ya. Betul. Itu pasti perlindungan seorang wanita. Saya nggak mau, saya kan menikah sama dia dalam kondisi sendiri. Iya. Dan statusnya aja nggak jelas di hukum kan. Dan saya bilang kita bereskan dulu hukumnya, kalau memang kamu serius, bereskan bagian hukumnya, urus surat cerainya segala. Setuju Bu. Jadi memang mesti harus gereja ada nikahnya. Tapi juga di catatan sipil. Catatan sipil juga harus ada, harus ini kalau enggak. Nggak usah lah. Akhirnya setelah itu istri ketiga Fetty ini melanjutkan surat perceraian yang pertama. Dilanjutkan, diteruskanlah perceraian pertama itu oleh istri saya Fetty. Padahal istri pertama itu dulu karena dituntut keluarganya mungkin dia tidak lanjutkan, gantung di tengah-tengah. Jadi makanya istri ketiga Fetty ini peganglah surat cerai istri pertama saya. Jadi istri pertama masih memegang surat nikah, tapi surat cerainya dipegang Fetty. Karena dia tidak melanjutkan, hanya menggantung. Ya, jadi mungkin dia pikir karena permintaan keluarga ya saya salah, karena saya yang salah dulu. Saya bersalah, saya nakal sehingga saya dipenjara. Saya punya istri lebih dari satu. Ya dia pikir ya udahlah, yang penting keluarga nuntut, ya sudah, ternyata kan nuntut Pak. Tapi nggak sampai tuntas. Nah ketika dia menyerang Fetty, istri ketiga ini, baru Fetty dilanjutkanlah surat itu. Karena gugatannya sudah ada, sudah masuk. Gugatan cerai dari istri pertama. Sudah. Lanjutnya tinggal putusan aja. Kami menikah lagi di gereja karena berdasarkan surat cerai yang dia pegang dengan istri pertama. Iya. Yang istri kedua itu enggak, karena kawin keluarga aja. Kawin keluarga aja. Luar nikah lah. Makanya anak kedua saya anak luar nikah. Jadi anak pertama kawin resmi, anak ketiga pun kita resmi karena ada kawin surat, kawin gereja juga ada. Bagaimana perasaan Pak Kur waktu bercerai pertama dan kedua atau biasa saja? Saya nggak pernah merasa bercerai kok dulu. Saya berpikir karena saya nakal kok, saya senang punya istri banyak. Tapi ya setelah sekarang ya saya harus terima akibatnya. Akibatnya apa tuh Pak Kur? Ya, akibatnya ketika hari ini saya punya 3 orang anak dari 3 orang istri berbeda. Saya mau ke sini dong. Yang satu, Papa, saya mau ke sini dong.
Kan saya nggak boleh pilih sana dan pilih sini Pak. Iya, iya. Kadang merasa, papi aku minta beli ini boleh nggak? Loh kok si itu dibeliin aku enggak? Nah kadang saya sekarang udah mulai digugat. Digugat apa? Nggak fair. Kok kamu ulang tahun dirayain aku enggak? Oh. Jadi kadang-kadang saya pernah diminta, boleh nggak Pi? Anak papi yang ini tinggal di rumah aku tinggal di rumah dia. Kan saya pernah berkata, kalau kamu mau hidup enak, ikut sama papi. Tapi kamu kan pernah bilang, enggak aku mau jagain mami aja, ya kan sudah. Kamu harus terima konsekuensinya, karena kamu sayang sama mama kamu. Saya nggak salahin kamu. Tapi hari ini saya undang mereka kumpul. Dan mereka sering kumpul hari ini. Tuh. Dan mereka akur semuanya satu sama lain. Wah. Tuh, istri saya pun, anaknya juga akur dengan anak saya semua. Hari ini anak-anak kami semua akur satu sama lain. Itu akibat dari ini, jadi Bapak digugat sama anak-anak ini. Iya. Kok ini lebih ini? Dari saya dan Kur dari saya punya anak satu juga perempuan. Oh gitu. Jadi kami berdua punya anak satu. Jadi saya punya 3 istri, 3 anak sulung semua Pak. Satu. Nah, juga tadi saya bilang, mungkin dulu saya nggak kepikir, saya masih berpikir, saya enjoy, saya senang, ternyata hari ini saya harus tanggung resikonya. Bagaimana perasaan anak itu? Iya. Ketika dia tahu anaknya, anak saya tahu papanya ini istrinya lebih dari 1. Kan saya juga harus tahu Pak. Perasaan dia saya kan nggak tahu. Dulu saya pernah berpikir, apakah anak saya kecewa, marah, papanya istrinya lebih dari 1. Papanya ini mantan narapidana. Kan buat dia kan secara psikologi, papa lu banyak bini ya, papa lu mantan narapidana ya. Nah, satu kali saya pernah bertanya sama anak saya paling besar, namanya Andreas, apakah kamu malu punya papa istrinya lebih dari 1? Kedua, apakah kamu malu papa kamu mantan narapidana? Dia cuma jawab satu pertanyaannya, itu masa lalu papa, saya nggak pernah mau ikut campur. Tapi di mata saya hari ini Papa bertanggung jawab. Itu yang membuat hati saya nggak pernah kepikiran dan saya nangis. Saya terima kasih. Wow, luar biasa tuh Pak. Nah, bagaimana Bapak Ibu bagaimana pengalaman cerai itu bagi Ibu? Saya waktu pergi meninggalkan rumah itu kan anak saya masih kecil-kecil ya. Ketemu mereka sesudah itu mereka sangat jarang sekali. Terakhir malah boleh dibilang tidak ketemu, paling 1 tahun sekali. Itu juga harus dengan cara meminta dengan amat sangat dengan mantan suami ya gitu. Jadi mereka tidak merasakan figur seorang ibu. Mereka tidak mendapatkan figur seorang ibu yang benar tuh, yang benar-benar mengasihi mereka tuh mereka nggak rasakan. Waduh, itu berat. Jadi juga, sangat berat. Mereka juga saya tahu ini kenapa, karena sekarang hubungan kami sudah jauh lebih baik. Itu dampaknya luar biasa ketika 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian anak saya yang saya temui itu sudah menjadi pribadi yang agak bermasalah. Ya, jadi ya pasti ketika mereka melewati masa-masa remaja, masa-masa dewasa itu kan butuh figur seorang ibu ya, yang mendampingi ya, untuk sharing atau mungkin untuk bercerita. Apalagi usia golden age gitu ya. Kan usia sampai 5 tahun itu kan. Betul. Jadi itu mereka tidak dapatkan. Jadi itu saya tahu mereka sangat kehilangan. Tapi ketika sekarang saya sudah bisa komunikasi dengan mereka kembali, itu kuncinya adalah di hubungan kita, saya dengan mantan suami harus baik. Jadi ketika hubungan saya dengan mantan suami tidak baik, anak itu jadi serba salah. Mau ke mamanya takut melukai bapaknya. Ya. Otomatis mereka menahan perasaan mereka, rindunya mereka, pengen ketemu mamanya itu mereka tahan. Karena apa? Nggak mau melukai perasaan papanya gitu. Itu berat bagi seorang anak wanita, seorang perempuan, anak wanita itu. Dua orang anak berat perempuan, itu. Berat banget. Itu situasi mereka, kayak gitu. Ya. Biasanya kalau 0 sampai 5 itu biasanya dikatakan anak mama. Lebih dekat mama. Tapi ini kehilangan mama, jadi kayaknya ini mama nggak bisa dipercaya, tinggalkan saya. Itu luka yang dalam sekali. Sangat dalam. Itu berdampak dengan kehidupan mereka yang sekarang. Sangat berdampak. Jadi sampai sekarang saya masih melakukan proses pemulihan. Sampai sekarang ini PR saya. Dan ini saya terima sebagai konsekuensinya ketika saya menyelesaikan urusan saya pribadi dulu. Makanya ini kalau perceraian itu sebenarnya itu seperti kayak bagi
suami istri, bagi pasangan ini seperti kayak jalan keluar ya. Ya, dulunya kita berpikir seperti itu. Jalan pintas. Selesai sudah gitu. Selesai sudah. Ya. Daripada neraka. Iya. Ya. Jadi lebih baik sudahlah cerai aja. Tapi kamu pikirkan anak-anak ini. Iya, betul. Dampaknya ke anak-anak itu tidak instan. Tapi 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian lah paling cepat gitu. Kelihatan tuh dampaknya. Anaknya seperti apa? Pemberontakkah? Pemarahkah? Ya, itu akan terlihat. Ini dampak dari perceraian. Ya. Kan tadi Pak Gur, orang tua cerai. Jadi nggak ada figur papa, nggak ada figur mama. Ya. Hanya figur nenek. Iya. Jadi boleh dikatakan anak nenek lah. Iya. Jadi nggak ada yang negur, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh. Ada negur tapi dengan kekerasan. Oh gitu ya? Iya, kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Orang tua ada, tapi kan tidak tinggal di rumah. Mama saya ada di mata saya, tapi nggak serumah tinggalnya. Dia ke kos sendiri. Oh ya? Iya, saya hanya tinggal bersama nenek. Nenek kita piara anak kami, anak-anak 4 orang. Itu saya kakak beradik 4 orang, jadi tinggal berlima sama nenek. Itu. Jadi papa udah nggak ada, mama juga ngekos tempat lain, kami sama nenek. Ini berat tuh Pak. Ya, jadi setelah saya tahu ternyata kakek saya pun istrinya lebih dari 1. Oh, kakek saya istri lebih 1, papa saya juga istri lebih dari 1. Nenek istri keberapa? Istri kedua apa kalau salah. Ini saya juga sekarang punya istri kan lebih dari 1. Nah, makanya anak saya pun dua-duanya cowok itu kan dari kecil kan saya nggak pernah ketemu. Yang pertama baru usia 2 tahun saya tinggalin, yang nomor 2 lebih lagi dari dia lahir saya nggak pernah nemu. Wah itu berarti ya. Makanya momen-momen itu kita hilang. Ya. Tapi setelah sekarang udah mulai remaja, dewasa, saya mulai cari dia dan saya mulai nasihati dia, ajar dia papa yang salah. Memang tadi seperti Fethi katakan, ini dampaknya panjang. Dari akibat kita bercerai, memang pada saat itu saya nggak memikirkan. Saya merasa senang, happy. Akhirnya ketika saya meninggalkan mereka, dampaknya anak itu jadi cueknya minta ampun, percis kayak saya. Kadang tidak ada rasa takut. Ya. Karena rasa menghormati tidak ada. Karena kan mungkin tidak ada otoritas kan nggak ada. Karena nggak ada apa-apa kan. Hanya mama aja kan. Iya. Ya, saya kan seperti itu juga dulu. Ya. Dulu saya pernah berkata, mama nggak usah khawatir, jangan kawin lagi, saya akan jagain. Ternyata kan saya terulang, bercerai sama istri saya, dan saya meninggalkan dia. Nah, akhirnya anak saya pun, karena saya sekarang udah mengerti, saya harus ajarkan anak-anak saya, jangan pernah main anak orang. Kalau nggak suka jangan, kalau mau kamu harus bertanggung jawab. Iya. Ini nggak mudah ya memang ya, perceraian itu kompleks, multi kompleks. Dan itu dampaknya tuh jauh ke belakang Pak. Maksudnya nggak instan ya gitu loh. Mungkin ada yang langsung 2-3 tahun kemudian kelihatan anaknya bagaimana. Tapi kasusnya saya kan 10-20 tahun kemudian baru terlihat anak kita tumbuh seperti apa gitu. Kurang kasih sayang, tidak ada sense of touching, tidak ada kasih sayang seorang ibu, sentuhan yang nggak ada. Kelembutan seorang ibu kan anak-anak butuh juga. Iya. Jadi mereka lebih menutup perasaannya, lebih kelihatan seperti strong, tapi dalamnya rapuh. Gitu loh. Betul. Nah, apalagi Pak Gur tadi dibilang istilahnya dititip sama nenek. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua nggak pikir ini. Ya, daripada repot-repot ini, apalagi zaman sekarang nih suami istri kan harus kerja nih. Ya sudah titip aja di rumah nenek, di kampung. Jadi pola asuh nenek yang turun. Pola asuh nenek. Nah itu justru yang membuat anak itu rasa kehilangan ayah dan ibu, sehingga mereka nggak punya nilai-nilai dalam keluarga yang benar gitu sih. Karena dulu kita nggak ada kasih sayang orang tua, ajaran-ajaran hanya ajaran, kamu jadi anak yang orang benar ya. Tapi kan how to be a good boy kan nggak diajarkan. Ya, jadi ketika hari ini saya merasakan papa nih ada loh. Kamu tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu, kamu harus begini. Kenapa? Dulu kan saya tidak pernah diajarkan Pak. Makanya kan saya sering cerita sama kawan-kawan, jangan pernah untuk mencoba untuk bercerai. Bercerainya gampang, udahannya korbannya anak-anak. Betul. Saya sekarang sadar ketika kita ya puji Tuhan lah hari ini
kami jarang sekali ribut ya, tapi ada kerikil kecil mah. Yeah. Tapi saya sering nasihatkan teman-teman, jangan pernah untuk memulai. Yeah. Karena kan ketika kita udah emosi bercerai mah gampang kok. Besok cari orang cewek baru lagi, buat saya gampang kok. Tapi permasalahannya, apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Kasihan anak saya sekarang, saya harus punya 3 anak, harus mengajarkan 3 anak berbeda dengan 3 pola pikir yang berbeda. Betul. Karena 3-3-nya beda. Ibu. PR. Istilahnya ininya beda. Karena dulu nih Pak Andi, dulu anak saya pertama, saya dulu pernah nangis Pak. Saya rindu mau ketemu anak, nggak dikasih Pak. Oh ya? Saya tahu rumah, saya tahu sekolah, tapi saya nggak bisa jumpa. Anak saya dipukulin, anak saya dikurung dulu, ya macam-macam lah. Dia berkata, papamu udah gak sayang kamu lagi, papa kamu udah gak suka sama kamu, dia tinggalin kamu. Asumsi. Ya. Anak nomor 2, udah kamu gak usah ketemu anak kamu, duitnya aja kasih saya. Jadi hari ini terbentuk Pak. Mereka anggap saya tidak sayang dia. Ya. Mereka beranggapan saya menikah lagi, punya cewek lagi, udah gak usah tinggalin mama dan mereka. Nomor 2 pun duit, minta ketemu saya, duit. Nah, asumsinya lu gak perlu ketemu anak lu, duitnya aja. Jadi saya berpikir sangat sedih sekali ya kalau kita teman-teman ambil keputusan bercerai itu memang akibat luka tadi itu pasti istri kita merasa ini suami yang kurang ajar karena dia emosi kan, dia menjelek-jelekan kita. Ya, saya tahu saya salah kok. Betul. Saya akui saya salah. Ya. Nah, tapi kan akibat daripada itu anak ini sampai hari ini dan saya perbaiki. Papamu tahu salah. Dulu papamu nggak ngerti. Makanya mamamu mau ngomong begitu ya wajar lah. Waktu dia marah nggak boleh ketemu kamu. Sampai kala waktu saya ke sekolahan ketemu kepala sekolah, saya cuma bilang kepala sekolah, Bu, saya mau ketemu anak saya. Saya rindu sekali mau ketemu dia. Saya kasih 15 menit untuk ketemu anak. Dan dia kepala sekolah tanya, ini papamu? Iya. Nah, saya hanya bilang mau ketemu, saya nggak mau jemput, nggak mau culik, saya bilang. Setelah saya ketemu, saya pulang kok. Hari ini saya berdoa sekian tahun, Tuhan kumpulin semuanya. Ya puji Tuhan, doa saya terdengar. Istri saya pun hari ini kita bisa komunikasi dengan baik. Kan nggak mungkin kalau saya minta izin sama anak kalau nggak melalui istri. Dan saya banyak mendengar dari teman-teman ketika udah bercerai, berpisah, nggak boleh telepon istrinya lah, nggak boleh telepon suaminya. Ya bagaimana mungkin mau ketemu anak kalau nggak ketemu istrinya atau suaminya? Ya kan dia yang pegang. Bagaimana kita komunikasi yang baik? Toh hubungan kita sudah nggak ada, tapi anak itu kan tetap. Nah, karena saya pernah diajar Pak Andi. Saya ini kan kerjanya Sulaiman, salesman. Dulu saya pernah punya nasabah, saya jadi agen asuransi. Saya punya langganan cukup banyak kok. Dan salah satu nasabah saya cerita ke saya gini, kenapa kamu Kurniawan murung? Saya sedih nggak bisa ketemu anak. Saya punya tahu rumah, tahu sekolah, dan dia kasih tahu. Kenapa? Ya karena saya bercerai. Nah, dia kasih saya solusi. Dia sebutin A, B, C, D, E. Itu dia punya istri lebih dari 1. Tapi dia anak-anaknya dia tanggung. E, F, G, H, I 5 lagi. Dia juga punya istri dari perempuan macam-macam. Tapi dia nggak biayain anaknya. Kamu mau pilih yang mana? Oh saya pilih yang pertama, saya bilang. Hidupnya makmur karena dia biayain. Banyak daripada itu teman-teman kita yang sudah bercerai, berpisah, dia telantarin anaknya. Hidupnya pasti terpuruk. Saya sudah lihat. Karena langganan saya semua itu. Tapi saya nggak mau kayak mereka. Saya pilih yang terbaik lah. Walaupun kami sudah berpisah, tetap saya biayain anak itu. Harus biayai ya. Iya. Jadi menebus dosa. Itu biaya kan baru sekedar biaya Pak. Beban yang lewat bukan soal biaya Pak. Bagaimana saya mengajari mereka Pak. Betul, harus mengajari mereka. 18 tahun kita kan nggak ketemu mereka Pak. 18 tahun Pak. Kita sekarang ketemu udah pada gede-gede Pak. Wah itu nggak mudah itu. Apalagi sudah doktrin papamu itu meninggalkan kamu, dia nggak bertanggung jawab. Jadi sekarang bagaimana saya merubah mindset mereka, papamu yang salah, mamamu nggak pernah salah. Nah ini dia nih. Ini sebentar saya mau tanya ini, berikutnya saya mau tanya ini. Bagaimana sih saya dipulihkan? Tentu kan kalau perceraian terus nikah lagi, bapak ibu nikah lagi gini ya, terus pasti kan mau berpikir lagi, nanti cerai lagi nggak dia? Pasti.
Nah ini bagaimana nih sampai betul-betul bisa merdeka gitu loh? Dulu 2010 ketika kami sudah menikah, kami menikah 2008. Ya. 2005 kami menikah. Ya. 2010 Fetty bilang, Kurniawan, kamu ikuti camp pria sejati. Ya. Saya bilang, emang saya nggak sejati, anak saya 2, bini saya 2, sama kamu 3. Terus saya udah punya anak lagi dari kamu 1. Emang saya nggak sejati apa, saya bilang. Saya udah punya 3 anak kan, saya bilang. Ternyata setelah saya ikut camp pria sejati itu, saya baru sadar, kita bukan hanya soal materi, bukan soal hebat, kuat, ternyata saya harus menjadi seorang pemimpin yang baik, imam yang baik, dan saya di situ harus memutuskan, harus pilih satu, dan saya pilih nomor 3. Kenapa saya nggak pilih yang pertama? Secara agama kan saya harus kembali ke istri pertama. Karena saya udah harus memilih dulu kan, saya bilang istri pertama, istri kedua. Saya bilang saya nggak pilih kalian semua karena semuanya anak saya. Karena kalau pada saat itu kan kami belum punya anak, Pak. Kalau saya pilih yang pertama, pasti suatu saat anak saya, papa minta ini, pasti itu mamamu yang suruh. Jadi istri kedua, pasti itu mamanya yang suruh. Nanti daripada konflik lagi, saya pilih mantan pacar, janda anak 2. Bukan paling muda, paling tua daripada istri pertama 2, Pak. Ini istri yang ketiga nomor tua, Pak. Tapi paling umur paling tua juga, bukan paling muda, Pak. Memang secara istri yang paling muda. Nah setelah itu saya ikut camp pria sejati, saya salah, mindset saya terbuka, saya pilih satu, tapi saya biayain mereka semua. Dulu saya nggak punya apa, pulang penjara saya miskin, Pak, dan dia terima saya apa adanya, Pak. Thank you. Walaupun saya miskin dulu. Jadi apa adanya ya. Dari saya nggak punya apa-apa, Fetty terima saya apa adanya, saya bekerja, saya biayain istri saya pertama dan kedua dengan ala kadarnya, karena pada saat itu saya belum punya apa-apa. Ya puji Tuhan, saya mulai belajar, punya komunitas lah. Saya ikut banyak perkumpulan gereja, persekutuan gereja. Nah dari situ saya aktif lah di pria sejati ini. Saya mulai mendengar saya kepingin caranya bagaimana saya jadi panitia. Untuk mendengar lagi. Akhirnya setelah saya tahu, saya mulai banyak belajar. Terus saya dulu nggak pernah berdoa, Pak. Tapi hari ini saya satu hari pasti saya berdoa sekali. Sekali aja saya pasti berdoa bangun tidur. Nah akhirnya setelah sekian tahun saya tahu, dulu saya nggak pernah berdoa, sekarang saya berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan kasih jalan. Terus saya berpikir bagaimana yang berdoa aja punya masalah, apalagi yang nggak berdoa, pasti masalah. Ya dong. Nah setelah saya ikut camp, Tuhan pelan-pelan mulai seperti pokok anggur. Kan ada firman Tuhan yang katanya, akulah pokok anggur ranting. Nah, jadi satu persatu saya punya yang jelek-jelek ini buang sama Tuhan. Dikerat ya. Ya, dan itu saya harus percaya, Pak. Bagaimana saya nggak percaya yang satu persatu Tuhan buang satu persatu yang jelek-jelek ke saya. Tuhan perbaharui, saya mau nggak mau, saya percaya, iya juga ya kok. Dulu saya punya teman yang pergi malam, karaoke, terakhir 2000 berapa udah 11 tahun atau 12 tahun lalu saya nggak main perempuan, nggak berzina lagi, itu saya melejit. Jadi saya kalau katakan lagi bagaimana saya nggak percaya, ya Tuhan hari ini kasih saya mujizatnya, anugerahnya, karunia-Nya, masa saya bilang enggak? Emang itu nyata kok. Jadi pokok anggur, firman pokok anggur itu saya bilang ya itulah saya tahan. Jadi Tuhan kasih banyak contoh-contoh tadi. Akhirnya pun hari ini setelah saya mengerti kebenaran, maka saya bilang sama teman-teman, jangan pernah untuk memulai. Bercerai gampang, akibatnya panjang. Kedua, dapat lagi istri tidak menyelesaikan masalah. Masalah baru, anak. Nah, ketiga hari saya sudah putusin istri. Yang ketiga, Fetty jadi istri saya. Dan saya harus berujar. Apapun terjadi, karena saya sudah mengerti, saya cukup mendengarkan dia. Karena wanita kan butuh dengar, Pak. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, bukan hanya dia butuh waktu dan butuh didengar sebagai keluhan yang harus keluarkan. Akhirnya hari ini kita mulai menjalani hidup bagaimana, apa sih harus kita lakukan, dan anak-anak kita ini PR, sama-sama kita punya masalah yang sama nih. Bagaimana mendidik mereka yang dulu kita nggak pernah bertemu, kita berjuang memulihkan mereka supaya papa mama ini salah dulu, nggak pernah. Mungkin kalian beranggap kita jahat, tapi karena kami nggak mengerti,
Ya. Akhirnya janganlah pernah mencontoh kami. Ya. Dan harus saya tanamkan firman-firman Tuhan hari ini. Bagaimana laki-laki harus bertanggung jawab dengan apanya? Perkataannya. Ya, sesuai Kristus dengan firman-Nya, laki-laki dengan perkataannya. Betul. Nah, akhirnya saya coba tanamkan ke mereka. Mungkin mereka hanya, papa pendeta kalau kamu ngomong. Saya bukan pendeta. Tapi kalau saya udah mulai belajar mengerti, ya somehow kapan saya nggak tahu kapan dia akan teringat papanya mungkin mengucapkan apa. Ya. Nah, jadi saya tanamkan kebenaran-kebenaran mumpung saya ada. Karena saya dulu nggak pernah diajarkan, Pak, sama orang tua saya, karena saya tahu papa saya ada, Pak, dulu, tapi dia nggak pernah mau temui saya. Ada papa saya, Pak. Nah, pernah satu kali Imlek, lupa saya kapan, kami ketemu sama papa saya, ya sebatas saya hello aja. Dan saya cuma sekian tahun nggak ketemu, cuma kasih uang 50.000, tapi adik saya nangis, saya nggak nangis, Pak. Nah, hari ini saya lakukan buat anak saya, apa yang saya bisa bantu buat kalian. Papa masih hidup nih, karena saya pernah belajar, my father, my mentor. Jadi saya harus jadi mentornya buat anak saya. Cukup kesalahan di saya harus pikul tanggung jawab itu sampai di saya, jangan ke mereka. Dan saya harus putuskan kuasa kutuk itu, karena saya melihat gini, Pak, setelah saya berdoa, hari ini saya baca firman Tuhan, ternyata dulu kakek saya bininya 1, papa saya bininya 1, saya ada bininya 3, saya nggak kepingin anak saya lagi terulang. Nah, sekarang kita percaya Tuhan loh, dan saya hari ini saya akuin kutuk itu ada, dan kutuk keturunan itu ada, dan saya coba patahkan cukup di saya. Saya tidak kepingin anak saya mengalami hal yang serupa dengan saya. Makanya saya patahkan dalam nama Yesus kutuk keturunan ini, dan saya tanamkan ke anak saya, berdoalah, patahkan, dan saya patahkan dalam nama Yesus. Saya doain mereka, karena saya punya 3 anak, Pak. Anak pertama saya tidak pernah doakan, anak kedua juga tidak pernah doakan, tapi anak ketiga karena saya sudah mengerti kebenaran, saya doakan tiap hari. Beda, Pak, yang didoakan sama yang tidak doakan. Dan hari ini saya doakan lagi semuanya. Saya patahkan dalam nama Yesus kutuk keturunan, kutuk cerai itu. Ya. Karena saya kan nggak ingin, Pak, tapi sudah terjadi. Otomatis nggak mau gagal lagi. Betul. Kan pasti trauma kan, pasti udah nggak mau lagi berpisah. Makanya kenapa kan saya sering melihat kenapa istri kita selingkuh. Ya. Karena dia kan tempat buat curhat, sedangkan suami yang dia sayang ini nggak bisa buat curhat. Suaminya sibuk sama pekerjaannya, suaminya sibuk sama hobinya, suaminya sibuk sama teman-temannya. Sedangkan istrinya kalau dia berselingkuh, dibilang dia nggak tahu diri, padahal suaminya nggak pernah nemenin dia, alasannya cari uang. Nah, dulu kan saya nggak ngerti, Pak, tapi setelah saya mengerti, iya ya, dia butuh didengar karena masalah anak itu udah bandel kayak apa, anak itu dia udah nggak sanggup, dia harus curhat ke suaminya.